Selamat datang di kota Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli merupakan salah satu daerah kota dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Memiliki luas wilayah 469,36 km persegi dengan kondisi bentang alam yang bervariasi, didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari posisi geostrategis, kota Gunung Sitoli sebagai pusat kegiatan wilayah di Kepulauan Nias memiliki posisi strategis karena letak geografisnya diapit oleh 4 kabupaten di Kepulauan Nias. Kota Gunung Sitoli merupakan pusat perdagangan dan jasa, serta pintu masuk dan keluar Pulau Nias melalui Pelabuhan Roro, Desa Siwalu Banua II, Pelabuhan Angin Gunung Sitoli, dan Bandar Udara Binaka. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi pembangunan suatu daerah. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia cenderung melemah periode tahun 2018-2019, perekonomian kota Gunung Sitoli dapat tetap tumbuh di atas 6%, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,03%, tahun 2019 sebesar 6,05%, sementara pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kota Gunung Sitoli mengalami perlambatan, yaitu pada angka 0,38% sebagai akibat daripada pandemi COVID-19. Selanjutnya bertumbuh pada tahun 2021 sebesar 2,25% dan tahun 2022 sebesar 3,11% dan terus meningkat setelah pandemi COVID-19. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota Gunung Sitoli, maka diajukan proyek kawasan wisata Muara Indah. Kawasan wisata Muara Indah merupakan proyek dengan berbagai keunggulan, yakni kebutuhan hotel dan kebutuhan venue niche di Kepulauan Nias pada umumnya dan kota Gunung Sitoli pada khususnya, di mana kota Gunung Sitoli termasuk dalam destinasi pariwisata nasional DPN Nias Simelu. Lebih khusus lagi, kota Gunung Sitoli merupakan bagian dari kawasan pengembangan pariwisata nasional Nias Barat dan sekitarnya. Profil lokasi: proyek kawasan wisata Muara Indah berada di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, dengan luas daerah 6 hektar, status lahan milik Pemko Gunung Sitoli, skema bisnis BOT 15 tahun, murni swasta dengan nilai investasi 60 miliar rupiah. Skema KBLI yang ditawarkan adalah 5510 hotel berbintang, 68112 penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas mice dan event khusus, dan 93293 daya tarik wisata buatan atau binaan manusia lainnya. Ketersediaan infrastruktur: akses jalan provinsi aspal hot mix, tersedianya listrik PLN dan jaringan telekomunikasi yang memadai, serta transportasi online yaitu Maxim. Kapasitas yang ditawarkan adalah kapasitas hotel superior room 30 room, deluxe 25 room, junior suite 10 room, presiden suite 2 room, sedangkan kapasitas mice 3 meeting room atau konferensi room, 2 ballroom, 1 exhibition hall, kolam renang, dilengkapi dengan waterboom, wahana permainan anak, flying fox, dan lokasi perkemahan atau outbound. Sebaran destinasi wisata: daerah wisata sekitar Muara Indah adalah antara lain Museum Pusaka Nias, Goa Tegindraba, Air Terjun Humogo, wisata rohani Taman Doa, Taman Yahowu, dan pusat jajanan malam. Peluang pasar dari kawasan wisata Muara Indah adalah wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Nias untuk urusan pekerjaan ataupun wisata, di mana Pulau Nias terkenal dengan wisata alam dan wisata budaya yang menjadikan Pulau Nias sebagai destinasi wisata nasional.
Adapun potensi wisatawan lokal pada tahun 2022 sekepulauan Nias adalah sebesar 902.632 jiwa dan pada tahun 2023 sebesar 934.294 jiwa. Dengan jumlah turis pada tahun 2023 khusus untuk kota Gunung Sitoli adalah wisatawan mancanegara 691 jiwa dan wisatawan Nusantara 48.349 jiwa. Sebaran hotel dan niche di Pulau Nias, Gunung Sitoli ada 22 hotel atau penginapan, Nias 0 unit, Nias Selatan 45 hotel atau penginapan, Nias Barat 4 hotel atau penginapan, Nias Utara 1 hotel atau penginapan, sedangkan hotel berbintang belum tersedia. Analisa finansial. Pembelanjaan modal capex adalah sebesar 60 miliar rupiah, perhitungan net profit value 202%, IRR 27%, ARR 20,13%, ROI 87,95%, dan payback period selama 4,9 tahun, maka secara kelayakan finansial layak dengan perhitungan analisa tersebut. Analisa aspek sosial ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Analisa dampak ekonomi yaitu 1. Peningkatan ekonomi rumah tangga, 2. Ekonomi sumber daya alam, 3. Perekonomian lokal dan regional, dan 4. Pengembangan wilayah. Aspek sosial budaya adalah bagaimana mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah atau ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, yaitu perubahan demografi budaya dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dari sisi positif, yaitu adanya pembangunan fasilitas wisata, tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perdagangan usaha serta mengembangkan UKM warga sekitar. Aspek lingkungan. Pembangunan kawasan wisata Muara Indah merupakan agrowisata yang merupakan pembangunan hijau yang tidak akan membuat dampak lingkungan negatif, bahkan menjadi pelopor bagi pembangunan hijau. Aspek berkelanjutan secara ekonomi, kawasan wisata Muara Indah ini menjadi penggerak ekonomi UKM dengan melakukan kemitraan secara langsung maupun bagi UKM sekitar daerah kawasan wisata Muara Indah akan mendapat dampak positif dalam hal ekonomi. Energi kawasan wisata Muara Indah akan menggunakan energi terbaru seperti listrik tenaga surya. Ekologi kawasan wisata Muara Indah wajib memelihara dan menjaga ekologi wilayah kawasan, bahkan disarankan agar dapat mengembangkan ekologi baru di wilayah kawasan. Peran serta kawasan wisata Muara Indah dalam pelaksanaan kegiatan usaha dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah Kota Gunung Sitoli, dan peran serta dari usaha ini dalam membangun ekonomi, lingkungan, dan sosial tetap dipertahankan. Equity atau pemerataan pembangunan kawasan wisata Muara Indah merupakan pemerataan pembangunan di daerah agar daerah yang dibangun dapat berkembang ekonominya. Resiko regulasi dan politik, adanya kepastian hukum dan pendandatanganan MOU atas regulasi investasi yang berlaku resiko force majeure dan lingkungan bangunan tahan gempa. Rekomendasi kebijakan dibutuhkan peraturan dan atau kebijakan terkait pedoman teknis untuk pembangunan hotel dan niche yang mewajibkan semua bangunan gedung menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan demi keberlanjutan bersama. Resiko infrastruktur. Berhubung Kota Gunung Sitoli adalah rawan gempa, jadi batas maksimal tinggi bangunan adalah 15 meter. Resiko konstruksi bangunan adalah adanya kesepakatan prosedur persetujuan perubahan volume ambang batas perubahan. Demikian kami sampaikan, besar harapan kami pembangunan wisata Muara Indah dapat terlaksana secepatnya di Kota Gunung Sitoli. Ya Aho!